Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bu Lutfia. Kali ini saya akan mengajarkan tentang ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antara atom atau molekul. Oke, dalam ikatan kimia itu terbagi menjadi beberapa. Kali ini saya akan menjelaskan ketiga materi ini, yaitu yang pertama adalah kestabilan atom, yang kedua ikatan atom, dan yang ketiga adalah ikatan kovalen. Oke, kalau kestabilan atom itu ada gas mulia di alam. Nah, ciri-cirinya yaitu tidak ditemukan senyawa alami unsur-unsur dari gas mulia. Nah, menurut Lewis dan Kossel, kestabilan gas mulia berkaitan dengan konfigurasi elektron. Dan gas mulia lebih stabil karena memiliki konfigurasi elektron. Nah, ini konfigurasi elektron gas mulia. Oke, unsur-unsur golongan 8A disebut unsur golongan gas mulia. Unsur gas mulia bersifat stabil atau sukar bereaksi dengan unsur lain karena memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Oke, di sini bisa dilihat dari nomor atom, kulitnya ada K, L, M, N, O, P dan elektron valensinya. Oke, kalau kita lihat unsur He. Unsur He di sini nomor atomnya adalah 2. Nomor atom itu bisa dilihat dari tabel periodik ya. Nomor atom itu bisa dilihat dari tabel periodik. Oke, kalau untuk unsur He, ini dia hanya satu kulit, yaitu kulit K, dengan jumlah atom yaitu 2. Nah, kalau 2 berarti yang nilai terkecilnya tuh. Nah, bernama yaitu duplet. Oke, terus Ne. Ne dengan nomor atom yaitu 10. Oke, karena tadi dupletnya adalah 2 di kulit K, maka kulit K ini otomatis harus bernilai 2. Oke, kalau kulit K-nya 2, maka kita masih punya sisa tuh. Kan tadi nomor atomnya 10. Di kulit K-nya adalah 2. Berarti sisa berapa? Sisa 8 kan? Oke, sisa 8 kita taruh di kulit L. Nah, kalau tadi kulit K itu otomatis nilainya 2, maka di kulit yang kedua, yaitu kulit L, itu otomatis bernilai 8. Gitu. Nah, kalau L-nya bernilai 8, berarti elektron tersebut atau konfigurasi tersebut bernilai oktet atau gasnya bersifat stabil gitu atau elektronnya stabil. Oke, kalau untuk L8 maka kita contoh yang AR. AR ini nomor atomnya adalah 18. Oke, 18. 18 tadi kan kulit pertama adalah K. Kulit pertama adalah K. K itu nilainya berapa? 2. Oke, K bernilai 2. Nah, tadi K-nya bernilai 2, berarti masih sisa 16 dong. 18 dikurang 2, yaitu 16. Nah, kita masukkan lagi di kulit yang kedua, atau kulit L. Kulit L tadi bernilai 8. Oke, maka sisanya berapa? 2 tambah 8, yaitu 10. Berarti 18 dikurang 10. Maka sisanya 8. Sisa tadi kita masukkan lagi di kulit yang ketiga, yaitu kulit M. Nah, maka si AR ini punya 3 kulit, yaitu kulit K, kulit L, dan kulit M. Dengan kulit K bernilai 2, kulit L bernilai 8, dan kulit M bernilai 8 juga. Jadi kalau dia pokoknya tuh dia harus oktet. Oktet itu adalah 8, 18 gitu. 2, 8, atau 18. Itu ya. Oke, ini untuk yang AR. Kalau untuk KR. KR ini dia bernilai 36. Oke,
Kr bernilai 36. Berarti kita masukkan di dalam kulit yang pertama dulu yang tadi. Kulit pertama adalah K. K bernilai 2. Oke, berarti K-nya kita masukkan 2 angka. Maka tadi kan nomor atomnya 36. Oke, berarti 36 dikurang 2, yaitu 34. Nah, masih ada sisa 34 nih. Kita masukkan lagi ke dalam kulit L. Ke dalam kulit L, yaitu tadi bernilai berapa kalau kulit L? Dia bernilai 8. Ya, bernilai 8. Berarti tadi 34 dikurang 8. Sisanya berapa ya? Nah, sisa yang tadi kita masukkan lagi di kulit M. Oke, kulit M ini kita kalau lebih dari 18 sisanya itu jangan tulis 8. Jangan tulis seperti kulit yang kedua atau kulit L. Tapi kita masukkan bernilai 18. Karena dia lebih dari 18. Oke, kalau lebih dari 18 boleh nulis 18. Ya, jangan nulis 8 karena ini masih kulit ke-3. Nah, tadi 2 tambah 8 adalah 10. 10 tambah 18 adalah 28. Oke, 36 dikurang 28, sisanya berapa? Apakah dia lebih dari 18? Tidak. Kalau tidak, kita pakai yang bawahnya, kulit L. Kulit L tadi 8. Apakah sisanya adalah 8 kurang atau lebih? Nah, kalau sisanya adalah 8 dan kurang dari 8, maka kita pakai kulit L. Ya. Berarti kulit K-nya 2, kulit L-nya 8. 2 tambah 8 adalah 10. Kulit M-nya adalah 18. 10 tambah 18 adalah 28. Dan 28 ditambah 8, yaitu 36. Maka untuk unsur Kr dengan nomor atom 36, dia memiliki konfigurasi elektron, yaitu kulitnya K, L, M, N. Dengan nomor konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, dan 8. Oke, ngerti ya? Nah, saya jelasin lagi. Kalau untuk K, kulit K itu maksimal 2. Kulit L itu maksimal 8. Kulit M itu maksimal 18. Kulit N itu maksimal 32. Oke, kalau kulit O berarti adalah maksimal berapa? Nah, ini nanti bisa dilihat ya, kelipatan berapa kira-kira, oke? Oke, ini adalah tabel periodik. Kalian, kalau untuk belajar kimia, yang paling dasar adalah harus mempunyai tabel periodik ya. Kalau tidak punya kertasnya, kalian bisa download di Google Chrome, itu tabel periodik kimia. Nah, untuk tabel periodik ini dibagi menjadi 8 golongan, yaitu ada golongan 1A dengan unsurnya adalah H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Nah, terus untuk golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Nah, untuk nama-nama unsur tersebut kalian bisa cari sendiri apa itu nama-namanya. Ya, itu ada golongan 1A sampai 8A. Nah, unsur logam mulia atau gas mulia yaitu di 8A, yaitu He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Itu ya. Nah, itu kan ada tuh contoh di golongan 1A nomor 1 ada unsur H. Unsur H yaitu di atasnya ada
angka 1. Nah, angkanya tersebut yaitu adalah nomor atom yang akan kalian pakai untuk menentukan konfigurasi elektronnya. Jadi, kalian wajib harus tahu nomor-nomor atom pada unsur-unsur di tabel periodik kalau untuk menentukan konfigurasi elektronnya. Itu ya. Oke, ini adalah aturan oktet atau duplet. Tadi sudah saya jelaskan kalau oktet itu bernilai 8 dan kalau duplet itu bernilai 2. Jadi, itu untuk menstabilkan elektronnya gitu. Jadi, kalau logam itu dia biasanya melepaskan elektron. Ya, kalau logam itu melepaskan elektron. Jadi dia kelebihan elektron. Kalau dia kelebihan elektron, maka wajib melepaskan salah satu atau beberapa elektronnya. Contoh, contoh adalah Na. Ya, Na itu kelebihan satu elektron. Jadi dia melepaskan satu elektron. Kalau dia melepaskan, maka tandanya di atas unsur yaitu positif. Ya, kalau dia mempunyai tanda positif atau tanda tambah di atas unsur, itu ya, itu kan ada tuh Na plus. Nah, plusnya itu menandakan dia melepaskan elektron. Oke, jadi dia kaya nih. Kalau dia kaya, berarti dia melepaskan. Gitu. Nah, kalau non-logam atau yang bukan logam, dia itu biasanya menerima elektron. Contoh, unsur Cl, klorida. Klorida itu dia menerima elektron. Maka kalau dia menerima elektron berarti penulisannya menjadi Cl minus. Nah, di atas Cl ada tanda minus. Kalau ada tanda minus, berarti dia kekurangan. Berarti kalau dia kekurangan, dia menerima elektron. Tandanya itu aja. Kalau dia plus atau positif, berarti dia melepaskan. Berarti dia orang kaya. Berarti melepaskan. Kalau dia tandanya minus, nah berarti dia kekurangan. Harus menerima bantuan elektron. Itu untuk mencapai kestabilan. Unsur dari golongan lain cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Kan tadi kalau gas mulia itu kan udah cenderung stabil, ya. Dia tidak melepaskan dan tidak menerima. Jadi dia stabil. Tuh. Jadi dia netral gitu. Kalau untuk golongan lain, golongan 1A sampai 7A, itu dia ada yang melepaskan dan ada yang menerima. Tuh, itu bedanya gas mulia dan golongan lain. Ya. Oke, ini adalah lambang Lewis atau lambang yang akan nanti kalian pakai untuk menentukan si konfigurasi elektronnya. Lambang atom ini disertai elektron valensinya. Elektron valensi yaitu elektron yang belum stabil atau elektron yang belum oktet atau duplet gitu. Kita lihat nih. Contoh di periode 2 golongan 1A itu ada unsur Li. Unsur Li kan titiknya satu tuh. Titiknya satu. Oh, berarti dia elektron valensinya adalah 1. Tuh. Nah, terus periode 2 golongan 2A. Itu ada unsur Be. Be titiknya ada berapa tuh? Ada 1, 2, kanan dan kirinya Be kan? Nah, berarti unsur elektron valensinya yaitu bernilai 2. Terus periode 2 golongan 3A. Ada unsur B. Kalau unsur B itu ada titiknya berapa? 3. Berarti ketiga titik itu adalah elektron valensinya. Berarti jumlah elektron valensinya ada 3. Oke, dan seterusnya ya cara ngitungnya. Nah, ini biasanya menyatakan elektron valensi harus dengan titik. Biar gampang kalian pakai titik seperti di gambar. Titiknya itu mengelilingi si hurufnya atau si unsurnya.
Contoh, itu tadi di periode 3 golongan 4A ada unsur Si. Itu kan ada 4 titik, ya kan? Itu mengelilingi, ada di atas, di kanan, di bawah, dan di kiri. Jadi dia tidak bisa langsung mendatar, empat-empatnya di atas atau empat-empatnya di bawah, itu tidak bisa. Jadi harus mengelilingi si Si. Kenapa mengelilingi? Karena itu akan menjadi kulit si unsurnya, itu ya, akan menjadi kulit si unsur. Itu contohnya. Jadi elektron valensinya dilihat dari berapa banyak titiknya yang berada pada unsur-unsur tersebut. Paham ya? Oke, ikatan kimia. Ikatan kimia tadi adalah ikatan yang terjadi antara atom atau molekul. Nah, ikatan kimia ini adalah garis tarik-menarik antara dua atom atau lebih yang membentuk molekul atau gabungan ion-ion, sehingga keadaannya menjadi lebih stabil, seperti elektron gas mulia. Nah, ikatan kimia ini ada 3 jenis, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Yang mempunyai cabang lagi adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini ada 4 cabang, yaitu yang pertama ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi atau gabungan. Gabungan antara ketiga itu tuh, tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Oke, kita bahas ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif atau disebut kation dengan ion negatif atau yang disebut anion. Nah, kation ini adalah ikatan yang melepaskan elektron atau tadi dia orang kaya gitu ya. Kalau untuk ion negatif atau anion tersebut dia adalah unsur yang elektronnya harus menerima dari unsur lain gitu atau dia kekurangan. Nah, akibatnya adalah gaya elektrostatisnya berbeda muatan. Jadi gaya tarik menariknya antara ion yang berbeda muatan, yaitu kation dan si anion. Ikatan ion umumnya terjadi antara unsur yang memiliki energi ionisasi yang paling rendah atau unsur logam dengan unsur yang memiliki afinitas elektron besar atau unsur yang non-logam. Dalam sistem periodik, unsur yang dapat membentuk ikatan ion adalah unsur-unsur golongan 1A, kecuali hidrogen atau H, dan golongan 2A, kecuali Be, dengan unsur-unsur golongan 6A dan 7A. Nah, contohnya nih, contoh senyawa yang berikatan ion selain NaCl adalah zinc, sulfida, hematit, dan bauksit. Oke, unsur tadi lah ikatan ion terbentuk antara unsur logam dan unsur non-logam. Jadi kalau logam tadi melepaskan elektron dan membentuk ikatan positif atau kation, dan non-logam. Non-logam itu pasti menerima elektron dan membentuk ikatan yang negatif atau anion. Ingatnya gini aja, kalau kation berarti dia melepaskan. Oh, berarti dia ada tanda plusnya. Oh, berarti dia orang kaya. Gitu. Dan kalau anion, dia ada minusnya di atas tanda unsur tadi. Atau dia kekurangan elektron. Nah, berarti dia anion. Gitu. Oke, contoh ikatan ion yang pertama adalah pembentukan MgCl2 atau magnesium 2 klorida. Nah, untuk menentukan ikatan ion ini, kita pertama itu menentukan unsur-unsurnya. Di dalam senyawa MgCl2 itu ada unsur Mg dan Cl, ya kan? Kayak kita pisah.
Yang pertama unsur Mg. Nah, Mg dia kation. Kenapa ya? Oke, kita cek. Mg mempunyai nomor atom 12. Nah, tadi kalau untuk menentukan konfigurasi, yang pertama adalah menentukan kulit terluarnya dulu. Kulit terluarnya adalah bernilai 2 atau kulit K. Kulit K bernilai 2. Ya. Oke, 12 dikurang 2 adalah 10. Masih sisa 10 dong. Apakah 10 lebih dari 8? Oke, lebih ya. Berarti kalau lebih, maka kita pakai kulit yang kedua adalah 8. Nah, kulit L-nya yaitu 8. Jadi 2 ditambah 8 adalah 10. 10 sisa 2. Karena sisa 2, kita tulis 2-nya. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, dan 2. Nah, menjadi apa? Menjadi Mg2+. Kenapa Mg2+? Karena si Mg tadi adalah kelebihan 2. Kenapa kok kelebihan 2 sih tidak menerima? Nah, 2 itu kan kurang dari 8. Jauh sekali dari 8 kan? Masih ada 6 lagi elektron yang harus dicari. Itu tidak mungkin kalau kita mencari lagi 6. Kemungkinannya kita mengeluarkan si 2 atau melepaskan si 2 tersebut. Maka Mg-nya ini dia bersifat kation atau melepaskan kedua elektron dia. Jadi di penulisannya Mg2+. Si Mg melepaskan 2 elektron. Oke. Terus anionnya, kalau Mg-nya kation berarti otomatis Cl-nya adalah anion. Nah, Cl. Cl mempunyai nomor atom 17. Kita cek. Kulit terdalamnya adalah 2. Kulit K. Kulit K yaitu 2. Kulit pertama yaitu 2. Oke, 17 dikurang 2 masih sisa 15. Apakah 15 lebih dari 8? Nah, kalau lebih dari 8, tulis di kulit kedua bernilai 8. Ya. Oke, 2 tambah 8 adalah 10. 17 dikurang 10 adalah 7. Berarti tulis sisanya 7. Kenapa sisa? Karena dia kurang dari 8. Itu ya. Jadi duplet itu harus 8. Kalau tidak 8 ya 18. Nah, gitu. Jadi intinya setiap kulit itu harus stabil. Stabilnya berapa? Yang pertama adalah 2, yang kedua adalah 8, yang ketiga adalah 18. Tapi kalau tidak ada 18 harus 8. Gitu. Pokoknya 8, 8, dan 8. Itu ya. Oke, sisanya kan 7 nih. Sisanya 7. Apakah dia harus menerima elektron? Ataukah dia harus melepaskan si elektronnya? Kalau melepaskan, tidak mungkin ya, karena sisanya masih banyak. Sisanya masih 7. Oh, berarti dia harus menerima. Karena dia mendekati angka 8. Berarti dia harus menerima 1 elektron. Oke, maka si Cl bernilai anion atau Cl minus. Hanya minus ya, karena dia angkanya hanya 1. Hanya 1 menerima elektronnya. Jadi minusnya hanya 1. Beda dengan Mg-nya. Kalau Mg kan 2 plus, karena dia mengeluarkan 2. Oke, kalau Cl hanya 1 minusnya, karena dia menerima 1 elektron. Nah, oke, kita tulis. Nah, kita menggunakan titik. Oke, Mg. Tadi Mg-nya punya 2 plus. Atau kulit terluarnya atau sisanya adalah 2. Kulit ketiganya adalah 2.
maka itu yang disebut elektron valensi. Ya, kulit terluar atau kulit paling terakhir itu disebut elektron valensi. Kita tulis deh, atau kita bikin titiknya. Mg mengeluarkan 2 elektron. Oh, berarti dia punya 2 titik. Terserah kalian mau nulisnya kanan, kiri, atau atas, bawah. Yang penting tidak sejajar dulu. Tuh. Mg punya 2 titik. Sekarang gimana kalau Cl? Ditambah dengan Cl. Cl tadi kulit terluarnya adalah 7. Atau kulit terakhir adalah 7. Oke, berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pasangannya udah bener ya, 2, 2, 2. Masih sisa nih, yang sebelah kiri ada 1 titik. Berarti dia belum stabil. Oke, masukkan lagi. Karena tadi Cl-nya ada 2, berarti masukkan lagi Cl-nya. Tuh. Oke, sekarang gimana ya? Sekarang kita lihat Cl masih ada 1 yang tidak punya pasangan. Mg apalagi, dua-duanya tidak punya pasangan. Kalau kita gabungkan antara Mg dan Cl, apakah dia mempunyai pasangan? Nah, pasangan Mg yang pertama dengan Cl yang pertama. Tuh. Pasangan yang kedua, Mg yang bawah dengan Cl yang di bawah juga. Itu menjadi Mg2 plus ditambah 2Cl minus menjadi MgCl2. Kenapa sih 2Cl minus? Karena kita mau unsur yang jadi itu dia Cl-nya 2. Kenapa Cl-nya 2 sih, Bu? Oke, kita lihat lagi di gambar. Tadi ada berapa Cl yang dibutuhkan? 2, kan? Oke, terus Mg yang dibutuhkan berapa? 1. Maka dihubungkan tuh antara titik Mg yang atas dengan Cl yang atas, yang masih tidak mempunyai pasangan. Gitu ya. Nah, itu caranya konfigurasi elektron yang pertama. Oke, contoh yang kedua adalah pembentukan NaCl. Nah, NaCl unsurnya adalah Na dan Cl. Oke, kita tentukan dulu kation dan anionnya. Nah, Na mempunyai nomor atom adalah 11. Oke, kita tentukan konfigurasinya. Yang pertama, kulit K itu pasti bernilai 2. Nah, yang kedua, tadi kan 11. 11 dikurang 2. Oke, sisanya berapa tuh? 9. 9, apakah 9 lebih dari 8? Kalau lebih dari 8, berarti kulit kedua kita memakai angka 2. Angka 8. Nilainya 8. Berarti 2 ditambah 8 adalah 10. Berarti 10, nomor atomnya 11. Maka 11 dikurang 10 yaitu 1. Maka sisa elektronnya adalah 1. Oke, kalau sisanya 1 berarti dia harus melepaskan apakah atau harus menerima. Nah, kalau dia harus melepaskan, kalau melepaskan berarti ya benar, karena dia sisa 1. Tapi kalau harus menerima lagi, tidak, karena masih sisa 7. Harus menerima 7, jadi tidak mungkin. Jadi harus melepaskan 1 elektron. Maka penulisannya Na+. Ya, Na+, karena dia melepaskan 1 elektron. Dia kaya nih Na-nya. Jadi melepaskan 1 elektron. Oke, kalau Na adalah kation, berarti
Si Cl adalah anion. Ini sama kayak tadi ya, sudah saya jelaskan. Menjadi Cl minus. Karena dia menerima 1 elektron. Oke, kita tentukan. Na. Na elektron valensinya atau elektron paling terluarnya yaitu 1. Berarti hanya ada 1 titik. Ditambah dengan Cl. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, si Cl sudah punya pasangan ya. Yang atas sudah 2, yang kanan sudah 2, yang bawah juga sudah 2. Sisa yang kiri masih ada 1. Kalau dia 1 berarti harus digabungkan dengan si Na. Karena Na juga hanya punya 1. Jadinya gimana nih? Na1, Cl ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan dipasangkan si Na menjadi 8. Gini, ini menstabilkan elektron. Tuh, menjadi pembentukan ikatan ion. Kenapa ion? Karena pembentukan ikatan kation dan anion. Tuh, ya. Jadi satu unsur ini dia harus mempunyai 8 elektron agar menjadi doplet. Karena dia tidak karena seperti si Na nih. Na hanya 1 titik. Karena Na hanya 1 titik, berarti dia harus membentuk ikatan dengan unsur lain, yaitu si Cl. Kalau 1 berarti kurang 7 kan? Nah, si Cl pas banget nih dia punya 7. Oke, maka kita gabungkan antara Na dan Cl. Na hanya punya 1, digabung jadi dari Cl punya 7. 1 tambah 7 berarti Na sudah pas nih, dopletnya menjadi 8. Sama seperti Cl. Cl hanya punya 7 elektron. Dia minta dari si Na 1. Berarti si Cl sudah pas mempunyai 8 elektron menjadi doplet. Maka ini pembentukan konfigurasi elektron dari NaCl. Penulisannya gimana? Penulisannya Na plus ditambah Cl minus menjadi NaCl. Tidak ada angka yang lain karena keduanya sama-sama punya 1 elektron yang terbuang dan yang menerima. Oke, itu ya. Oke, sekarang ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan pasangan elektron bersama. Nah, ikatan kovalen ini biasanya terbentuk antara unsur non-logam dengan non-logam. Jadi sama-sama non-logam yang membentuk ikatan kovalen. Oke, tadi udah saya jelaskan ya, ikatan kovalen ada 3, yaitu tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Nanti selanjutnya ada yang koordinasi. Oke, ikatan yang pertama, yang tunggal. Kalau tunggal berarti dia hanya mempunyai 1 pasangan, seperti tadi, si ion, Na dengan Cl, titik 1 dengan titik yang lainnya 1, menjadi 2 titik, gitu. Itu bernama ikatan tunggal. Oke, contohnya pembentukan CH4. Oke, CH4 berarti unsur C dan unsur H. Unsur C-nya 1 dan unsur H-nya ada 4. Oke, kita balik lagi ke unsur C. Unsur C mempunyai nomor atom 6. Berarti kulit yang pertama mempunyai elektron 2. Ya, 6 dikurang 2 adalah 4, berarti sisanya adalah 4. Kalau sisanya 4, berarti dia harus mengeluarkan atau melepaskan nih. Nah, biasanya melepaskan. Berarti kan 4 nih belakangnya. Nah, berarti elektron valensinya ada 4, atau 4 titik yang mengelilingi si huruf C. Ya,
Oke, itu untuk C. Sekarang H. Kalau H, nomor atomnya hanya satu. Ya, nomor atomnya hanya satu. Berarti kulitnya ya hanya satu. Dengan nomor elektronnya adalah satu. Berarti titiknya juga harus satu. Tuh, oke. Kita coba. C tadi titiknya ada 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Ditambah dengan H. Karena tadi pembentukan CH4, berarti H-nya ada 4. 1, dengan titiknya 1, 2, 3, jangan lupa titiknya ya, 4. Nah, sudah pas nih. C-nya punya 4 titik. Kita perlu H-nya juga 4. Apakah dia sudah mempunyai pasangan? Nah, H yang pertama. Titik H dengan C, titik C yang pertama, itu di atas. Terus titik C yang kedua dengan H yang kedua. Terus titik C yang ketiga dengan H yang ketiga. Dan terakhir titik C yang keempat dengan H yang keempat. Nah, ini yang berpasangan ini antara titik H dan titik C, ini disebut pasangan elektron ikat. Oke. Nah, atau titik yang tadi tuh, penghubungan titik tadi atau pasangan elektron tadi, ini kita ganti garis, boleh. Seperti ini jadinya. Nah, bisa nulis yang sebelah kiri yang memakai titik atau garis tunggal. Kenapa tunggal? Karena hanya ada satu pasangan. Pasangannya mana ini tadi? Titik antara C dan H. Dia membentuk dua elektron, dua titik. Nah, satu garis itu terdiri dari dua titik yang berbeda. Dengan rumus molekulnya yaitu CH4. Sudah paham ya ikatan tunggal? Oke, yang ini sekarang ikatan kovalen rangkap 2. Nah, pembentukan O2. Oke, O2, berarti O-nya ada 2. Kita lihat, O. O itu nomor atomnya berapa? Kita lihat di tabel periodik ya. Itu 8. Nah, berarti konfigurasinya ada 2 dan 6. Kita membutuhkan 2 elektron untuk mencapai stabil. Kenapa membutuhkan? Karena yang terakhir itu 6 kan? 6 itu biar jadi 8 membutuhkan atau mengurangi. Nah, membutuhkan berarti harus menerima 2. Nah, oke, yang O yang pertama titiknya ada 6 karena elektron valensinya yaitu 6. Ya, sama O yang kedua juga. Oke, kalau udah seperti ini, nah O pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan O yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, karena setiap O hanya mempunyai 6 elektron, berarti tadi butuh 2 ya. Nah, kita sama-sama membutuhkan nih antara O yang pertama dan O yang kedua. Oh, berarti O yang pertama harus kita pasangkan dengan O yang selanjutnya. Sama seperti ini juga. Ada berapa pasangannya? Ada berapa pasangan titiknya? Ada 2. Karena ada 2, berarti dia menjadi ikatan kovalen rangkap 2. Oke, sepasang itu kita ganti garis. Satu pasang diganti satu garis. Karena ada 2 pasang, berarti kita ganti 2 garis. Kalau 2 garis berarti menjadi rangkap 2. Dengan rumus molekulnya yaitu O2. O2 apa ya? Ada yang tahu? Nah, selanjutnya ini ada ikatan kovalen rangkap 3. Berarti kalau rangkap tunggal tadi kan satu pasangan. Kalau rangkap 2 berarti 2 pasangan. Nah, berarti kalau rangkap 3 yaitu ada 3 pasangan. Contoh,
pembentukan N2. Oke, N2 berarti unsur N-nya ada 2. Oke, contohnya N mempunyai nomor atom 7. Maka konfigurasinya kulit pertama sudah pasti 2. Kulit yang kedua, karena tadi 7 berarti 7 dikurang 2 adalah 5. Berarti elektron valensinya adalah 5. Karena 5, biar menjadi doplet atau biar menjadi 8, jadi membutuhkan 3 elektron untuk mencapai kestabilan. Tuh. Nah, N mempunyai 1, 2, 3, 4, 5. 5 elektron valensi. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bu, kenapa kok ini tidak mengelilingi? Nah, biar dia mempunyai doplet atau stabil, kalian bisa pindah-pindahkan titiknya untuk mencapai kestabilan. Ya, gitu. Sama seperti ini. Di kiri ada 2, di kanan ada 3. Kenapa tidak di kiri 2, di atas 1, di bawah 1, di kanan 1? Nah, nggak bisa. Karena cuma ada 2 unsur. 2 unsur biar dia memiliki pasangan, maka kita harus ubah tempat titiknya. Tuh. Jadi 2 kiri dan 3 kanan. Jadi sudah punya pasangan nih. Nah, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Karena dia sudah punya pasangan, pasangannya ada berapa? Ada 3. Berarti dia mempunyai 3 garis. 3 garis atau mempunyai ikatan kovalen rangkap 3. Dengan rumus molekulnya yaitu N2. Sudah paham ya? Untuk rangkap tunggal, untuk ikatan kovalen tunggal maksud saya. Tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Oke, dari tadi kan saya bilang ya, senyawa harus mempunyai aturan elektronnya 8, 8, 8, 8 gitu kan, yaitu mempunyai kaidah oktet dan doplet gitu kan ya. Tapi ada loh senyawa yang tidak mempunyai kaidah oktet dan doplet tersebut. Contohnya nih, yang pertama, senyawa yang tidak mempunyai aturan oktet yaitu BeCl2 dan BCl3. Berarti kalau senyawa dia tidak mempunyai aturan tersebut, maka senyawa tersebut tidak mencapai kestabilan. Tuh ya. Terus yang kedua, senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Nah, elektron valensi ganjil. Jadi dia tidak mencapai juga tuh. Tidak mencapai si kestabilannya. Contohnya adalah NO2. Dan yang terakhir, senyawa dengan oktetnya berkembang. Jadi dia tidak pasti. Gitu. Berarti contohnya adalah PCl5 dan SF6. Kalau mau coba silahkan ya. Nah, yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen ini di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom saja. Contohnya NH4+, SO3, NH3BCl3. Gimana ya caranya? Oke, check this out. Ya, contoh ikatan kovalen koordinasi yaitu pembentukan SO3. SO3 berarti unsurnya S dan O3. Oksigennya ada 3. Oke, S. S nomor atomnya adalah 16. Berarti konfigurasi elektronnya yaitu 2, 8, dan 6. Maka elektron valensinya adalah 6. Jadi si S punya 6 titik. Oke, si S ini membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Dan yang O mempunyai nomor atom 8, yaitu mempunyai konfigurasi elektron 2 dan 6. Berarti dia juga mempunyai 6 titik, atau elektron valensinya ada 6.
Dan dia juga membutuhkan 2 elektron untuk mencapai stabil. Oke, ini O yang pertama, O yang kedua, dan O yang ketiga. Dan ini S dengan titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, untuk yang O yang di atas S. O yang di atas S kita lingkari. Nah, coba kita hitung. Titiknya sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oh, berarti si O sudah punya 8 titik dengan meminjam 2 titik dari si S. Oke, untuk O yang di samping kanan S. Nah, titiknya juga sekarang sudah 8 dengan meminjam 2 titik dari si S. Oke, untuk si O yang sebelah kiri S, dia tidak meminjam, tapi dia tidak meminjam, tapi dia menyambungkan titik dia sendiri dengan titik si S. Oke, kalau dia meminjam seperti S yang di atas dan di kanan, seperti O yang di atas S dan di kanan si S, kalau dia meminjam berarti dia merupakan ikatan kovalen tunggal. Tetapi kalau dia menyambungkan titik dia sendiri dengan titik orang lain atau unsur lain, maka dia termasuk ikatan rangkap. Bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Itu ya. Nah, karena dia meminjamnya hanya 2, meminjam dan menyambungkan hanya 2, berarti dia termasuk ikatan rangkap 2 dengan rumus molekulnya SO3. Oke, sekian dari saya tentang materi ikatan kimia. Semoga kalian dapat mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.